Kebutuhan dan tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat masyarakat dituntut untuk bisa mendayagunakan uang yang dimiliki, salah satunya dengan investasi. Pengusaha muda yang telah banyak membangun startup seperti Kreatvi, Orkulapa, hingga LifePal, Beni Fajarai, akan membagikan pengalamannya dalam berinvestasi. Muda, pantang menyerah, dan berhasil membangun berbagai macam perusahaan rintisan, membawa Beni Fajarai sukses menjadi pengusaha di usia belia dan membawanya ke dalam jajaran 30 pemuda terbaik di Asia versi majalah Forbes. Investasi biasanya orang selalu berpikir tentang return. Jarang sekali orang membandingkan atau mempertimbangkan lawannya return, yaitu risiko. Selalu berbanding lurus antara return dan risk. Ya. Kalau misalnya ada yang menjanjikan keuntungan besar, ya sudah pasti risikonya besar juga. Kalau misalnya pengen yang aman aja, tentunya return-nya juga tidak sebesar itu. Nah, sebagai pemula, tentunya kita harus belajarin dari dan berinvestasi dari sesuatu yang sifatnya kita pahamin terlebih dahulu. Kalau kita tidak paham, artinya judi, bukan investasi kan. Nah, untuk memahami, lebih bagus kita sesuatu yang rendah risiko dulu, sehingga kita pelan-pelan bisa bergerak ke arah yang toleransinya lebih tinggi secara risiko maupun secara return. Ya Ben, ini kapan pertama kali memulai investasi? Pertama kali itu sebenarnya mulai menabung dan mencoba berinvestasi dengan instrumen rendah risiko itu sejak pertama kali punya penghasilan ya. Artinya mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Dari awal itu karena kita masih muda, banyak tujuan jangka pendek ya. Nggak banyak instrumen investasi yang saya jalankan gitu. Paling cuman yang rendah risiko aja seperti deposito atau reksadana seperti itu. Kemudian semakin beriring dengan berjalan waktu, jadi lebih banyak mempelajari tentang possibilities dan pilihan-pilihan instrumen investasi lainnya seperti properti, emas, saham gitu. Lalu bagaimana keranjang investasi ala co-founder Beni Fajarai? Saya sendiri selalu memperhatikan pergerakan ekonomi dan peluang investasi dari waktu ke waktu ya. Tentunya tergantung dari kondisi ekonomi, tergantung dari tujuan keuangan saya pribadi, dari waktu ke waktu persentase alokasi saya terhadap instrumen tertentu berbeda. Saat ini seperti yang kita ketahui, ekonomi sedang melemah karena adanya faktor COVID, ada koreksi besar di bursa saham Indonesia, dan tentunya sebagai investor kita melihat ini sebagai justru peluang gitu, karena saham itu sedang diskon yang cukup besar. Tentunya yang sebelumnya portfolionya itu lebih banyak di rendah risiko, saya juga akhirnya pindahkan lebih banyak ke portfolio saya di saham karena melihat peluang tersebut. Tentunya tidak akan pernah saya investasikan 100% pada yang tinggi risiko. Pasti saya sebar juga. Jadi saya punya investasi di portfolio di properti, di reksadana, dan juga di saham. Pernah nggak sih gagal ketika berinvestasi, ekspektasi kita mungkin tinggi, terus di perjalanan ternyata beda dengan ekspektasi? Tentunya, pasti. Dan kegagalan itu juga artinya menjadi bagian dari proses dan pembelajaran kita ya. Untungnya saya sendiri tidak suka berinvestasi yang sifatnya spekulatif. Saya menghindari instrumen-instrumen yang saya tidak pahami, yang saya tidak bisa secara logis memproses gitu ya. Sehingga saya tidak pernah membuat kesalahan fatal yang sifatnya itu hanya karena bertaruh atau spekulatif gitu. Terakhir mungkin pesan bagi para pemula, bagi para pemuda supaya bisa sukses menjadi pengusaha dan juga tepat memilih investasi, karena investasi kan juga salah satu modal ya untuk bisa kita melebarkan sayap sebagai pengusaha. Ya, saran saya pada akhirnya adalah jangan pernah malas untuk belajar, karena dengan memahami, rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kadang kita takut untuk memulai karena kita tidak paham. Kita takut untuk gagal karena kita tidak paham. Dengan menghilangkan rasa malas untuk belajar itu, secara tidak langsung kita menghilangkan peluang untuk gagal. Dan kita bisa
setidaknya belajar dari kegagalan dan sedikit lebih maju mendekati kesuksesan karena kita tidak malas belajar. Konsistensi dan komitmen itu juga penting ya? Penting sekali ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Benny atas waktunya. Sama-sama. Semoga tipsnya berguna nih bagi para pemula dan juga para pemuda yang ingin memulai berinvestasi dan juga bisa sukses menjadi pengusaha di usia muda.